Bab 17 Sebuah Pilihan. Apa yang sebenarnya sedang aku pikirkan, gumam Hugo sambil menggelengkan kepala. Meski aku menginginkannya, keputusan masih berada di tangan Elena. Hugo menganggap kalau Elena bukanlah sebuah ancaman. Meski memiliki bakat yang bagus, masih perlu banyak ramuan tingkat tinggi untuk dibudidayakan. Menembus batas tingkat menengah ke tingkat atas tidak semudah itu. Jika Elena memutuskan untuk tidak mengikutinya, Hugo akan mengirim wanita itu pergi dari wilayahnya. Karena tidak memiliki hubungan, tidak ada gunanya untuk menyimpan sosok yang menarik musuh kepadanya. Jika Elena memutuskan untuk pergi bersamanya, Hugo pasti merasa bahagia. Namun, dia juga harus memastikan kesetiaan wanita itu dengan cara membuat kontrak jiwa. Seperti Camelia, yang tidak mungkin mengkhianatinya. Setelah merenungkan banyak hal, Hugo memutuskan untuk tidur. Besok, dia dan rombongan akan kembali ke kota Black Lily. Alangkah baiknya bila dia memiliki istirahat yang cukup, karena harus mendirikan tenda di malam berikutnya. Keesokan paginya, Hugo melihat keluar jendela dari kamarnya. Para ksatria sibuk mengangkut barang bawaan ke dalam kereta dan mengemasi peralatan mereka. Sudut bibir pemuda itu melengkung ke atas ketika melihat mereka. Hugo mengingat kejadian di hari sebelumnya. Ke-10 ksatria datang ke lokasi dia bertarung dengan Elena. Ketika orang-orang itu tiba, mereka terlihat panik karena tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai ksatria muda dan berbakat, ke-10 iblis level 2 itu sadar, tidak ada yang bisa mereka lakukan di bawah kekuatan absolute. Camelia tidak mengucapkan sepatah kata saat itu, hanya memandang dingin para ksatria. Hal itu membuat mereka malu dan merasa tidak berguna. Melihat sekarang mereka memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat, Hugo merasa senang. Perjalanan ini tidak sia-sia, gumam Hugo. Setelah melihat para ksatria berkemas, dia menuju kamar Elena. Setelah mengetuk pintu, dia segera masuk ke dalam ruangan. Tidur nyenyak? Tanya Hugo. Anda bisa melihatnya dengan jelas, Pangeran Hugo. Elena memutar matanya dengan ekspresi dingin. Ekspresinya mengatakan, bagaimana bisa saya tidur nyenyak dalam keadaan di borgol seperti ini? Membuat Hugo menggeleng ringan. Hugo merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 kunci. Dia mendekati Elena lalu membuka kedua borgol di kaki dan tangannya. Wanita itu langsung duduk, lalu mengusap pergelangan tangan. Apakah ada alasan melepaskan borgol ini, Pangeran Hugo? Ya. Hugo mengangguk. Aku sudah memastikan kalau kamu tidak memiliki kebencian terhadapku. Jadi aku memberimu 2 pilihan. Pilihan? Tanya Elena sambil menatap tepat di mata Hugo. Benar. Pertama, kamu bisa mengikutiku dengan catatan. Aku perlu kesetiaanmu. Kedua, kamu boleh pergi, tetapi kamu harus pergi dari wilayahku. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Dan jika saya masih berada di wilayah Anda. Hugo menatap dengan ekspresi tak acuh sebelum menjawab, itu akan membawa masalah. Terpaksa, aku harus membunuhmu. Begitu kejam. Gumam Elena. Kamu berada di wilayahku. Jika Count Blackscar mengetahuinya, dia akan membawa masalah. Aku tidak peduli dengan bangsawan sepele, tetapi jika Marguis Fergus turun tangan, akan terjadi perang dan pembantaian. Melihat Elena diam, Hugo melanjutkan, apa menurutmu aku harus mengorbankan wilayah dan rakyatku? Untuk orang yang tidak aku kenal. Mendengar pertanyaan Hugo, ekspresi tersesat tampak di wajah Elena. Dia mengingat apa yang pemuda itu katakan sebelumnya. Selama wanita itu memilih untuk pergi, mereka adalah orang asing. Merasakan ketidakpastian, Elena menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi ragu. Elena memberanikan diri untuk kembali menatap Hugo. Wanita itu kemudian bertanya, jika saya menjadi milik Anda, maukah Anda membalaskan dendam ibu dan adik saya? Count Blackscar. Atau Marguis Fergus? Count Blackscar, ucap Elena tegas. Seluruh keluarga Blackscar. Melihat wanita cantik yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam lubang perangkapnya, Hugo menghela napas lega dari dalam hati. Pemuda itu sebenarnya juga mulai menyiapkan rencana untuk mengatasi Marguis Fergus. Hanya saja, sebagai pedagang, mendapat untung yang lebih besar tentu lebih baik.
Count Blackscar bukan masalah besar baginya. Hugo tersenyum lembut sebelum berkata, aku setuju. Melihat kalau Hugo setuju, Elena langsung turun dari tempat tidur dan berlutut di depan pemuda itu. Elena tunduk kepada Tuan. Hamba ini berjanji untuk mematuhi perintah Tuan dengan segenap raganya. Hanya dengan raga? Tanya Hugo dengan senyum di wajahnya. Elena yang berlutut di depan Hugo mendongak dan menatap matanya. Mungkin, setelah hamba ini mengikat kontrak jiwa, Anda bisa melakukan apa saja kepada saya Tuan. Namun, jiwa ini masih milik saya. Kamu mendengar tentang kontrak jiwa? Hugo memiringkan kepalanya. Saya mendengarnya dari Camelia tadi malam Tuan. Apakah kamu tidak takut aku mengingkari janji setelah kamu menjadi milikku seutuhnya? Saya berani berjudi, berarti saya berani mengambil resiko. Saya juga percaya, Anda tidak akan mengingkari janji Tuan. Hugo menatap Dark Elf cantik di depannya dengan ekspresi menarik. Dengan senyum main-main, dia bertanya, kalau begitu, bagaimana cara mendapatkan semuanya? Baik itu raga atau jiwamu, Elena. Setelah Anda menghapus keluarga Blackscar. Elena berkata dengan suara gemetar. Kelihatannya wanita itu mengingat kejadian buruk yang pernah dia alami. Setelah Anda menghapus keluarga Blackscar, seluruh jiwa dan raga saya adalah milik Anda Tuan. Bahkan jika ada kehidupan berikutnya, saya masih milik Anda. Kenapa saat melihat wanita dingin ini menjadi taat, aku menjadi bahagia? Apakah ada yang salah dengan mentalku? Hugo menggeleng ringan. Pemuda itu mengulurkan tangan kanannya dan mengelus pipi Elena dengan lembut. Dia kemudian berkata, kalau begitu aku harus segera memenuhi janjiku. Merasakan sentuhan di pipinya, jantung Elena berdetak sedikit lebih cepat. Dia melihat pemuda tampan di depannya sambil bergumam, Tuan. Uhuk. Uhuk. Mendengar suara batuk yang dibuat-buat, Hugo segera menarik kembali tangannya. Sementara itu, Elena langsung bangkit dan berdiri dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pintu kamar segera terbuka. Sosok Camelia memasuki ruangan. Kelihatannya Anda bersenang-senang. Tuan. Melihat tatapan dingin Camelia, Hugo tersenyum canggung. Seolah mengingat sesuatu, dia balik bertanya, apakah semuanya sudah siap Camelia? Sudah Tuan. Jawab Camelia, tetapi jelas ekspresi cemberut masih ada di wajahnya. Bagus. Elena, kamu segera mandi dan berganti pakaian. Kita akan sarapan bersama sebelum berangkat. Baik Tuan. Elena membungkuk sopan sebelum mengambil pakaian miliknya, lalu pergi meninggalkan ruangan. Hugo kemudian melihat Camelia yang masih menatapnya dengan ekspresi dingin. Ada apa, Camelia? Tidak apa-apa Tuan. Camelia menjawab sopan. Bohong. Itu kebohongan. Sebelum berbohong, kamu harus melihat ekspresimu sendiri, Hugo berseru dalam hati. Pemuda itu merasa kalau emosi Camelia mulai tidak stabil, sejak mereka pindah ke wilayah baru miliknya. Sejak bertemu Isabella atau Elena, gadis itu menjadi lebih pemarah. Hugo bahkan merasa, kalau Camelia melihatnya seolah sedang melihat bocah nakal. Lebih tepatnya, bocah nakal yang melupakan mainan lama setelah mendapatkan yang baru. Sudut bibirnya bergerak-gerak tetapi bingung harus mengatakan apa. Dia hanya bisa mengeluh dalam hati. Sial. Ini fitnah. Aku tidak memperlakukan kalian seperti mainan. Aku hanya senang mendapat pengikut setia yang baru, tidak lebih. Bukannya aku memilih pengikut harus seorang wanita, aku hanya menyukai bakat. Jika ada masalah karena pertemuan, salahkan pada takdir. Bab 18 Kontrak Jiwa. Pada saat sarapan, suasana menjadi canggung. Hugo sedang makan dengan ekspresi tak acuh. Namun hatinya merasa tidak nyaman. Di sebelah kanan, Camelia duduk dan makan seperti biasa. Di sebelah kiri, Elena yang kemarin bertarung dengannya, duduk dan makan dengan tenang. Keluarga kepala desa serta ke-10 ksatria memandangnya dengan curiga. Aku tidak bersalah, oke. Jangan tatap aku dengan ekspresi seperti itu. Hugo berseru dalam hati. Dia harusnya merasa senang bisa duduk di antara dua wanita cantik. Namun, pemuda itu malah merasa aneh dan kurang nyaman.
Belum lagi pandangan takjub para ksatria dan keluarga kepala desa, itu membuatnya semakin tidak nyaman. Selesai makan, Hugo dan rombongan beristirahat sebentar. Kira-kira pukul 8 pagi, mereka akhirnya memulai perjalanan kembali menuju ke kota Black Lily. Pada saat mereka melewati jalan desa, para warga menyambut mereka dengan ramah. Anak-anak kecil melambaikan tangan mereka, mengirim mereka pergi dengan suasana ceria. Melihat senyum orang-orang itu. Tidak buruk juga, gumam Hugo yang memandang keluar jendela. Anda terlalu lembut Tuan. Elena hanya memandang Hugo dengan tatapan rumit. Melihat Camelia dan Elena, Hugo tersenyum. Pada hari berikutnya, saat matahari telah lurus di atas kepala, Hugo dan rombongan akhirnya sampai di Kastil Black Lily. Pintu gerbong kereta terbuka, sosok Hugo yang loyo turun dari sana. Dalam perjalanan, tidak ada sesuatu yang spesial. Tidak ada pemandangan menarik, semuanya sepi dan tenang. Pemuda itu benar-benar bosan sampai mati. Ini cara bermalas-malasan yang tidak efisien. Tidak ada buku menarik. Tidak ada makanan lezat. Ini sangat monoton. Melihat ke arah bangunan utama kastil, Hugo berkata, akhirnya pulang. Pulang? Gumam Elena yang baru saja turun dari kereta kuda. Entah kenapa wanita itu tiba-tiba mengingat keluarganya. Dia tiba-tiba merasakan tangan yang menepuk pundaknya, menyadarkannya dari lamunan. Elena melihat ke arah Hugo yang tersenyum lembut. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu juga, Elena. Elena langsung terkejut. Dia kemudian menoleh, Camelia yang berada di sampingnya mengangguk. Meski terlihat dingin, jelas gadis itu juga menerimanya. 5 tahun. Sudah 5 tahun dia bersembunyi di gubuk kayu. Melewati dinginnya setiap malam hanya untuk membalas dendam. Pandangan Elena tiba-tiba menjadi agak kabur. Tanpa dia sadari, air mata hangat mengalir dari manik lalu membasahi pipinya. Hugo yang melihat itu buru-buru menyeka air mata dan mencoba menghiburnya. Apakah kamu tidak apa-apa Elena? Tanya Hugo. Saya tidak apa-apa Tuan. Hanya terkena debu, jawab Elena dengan nada tak acuh. Siapa yang akan percaya itu? Hugo berseru dalam hati, tetapi penampilan dingin masih terpatri di wajahnya. Melihat kalau Elena sudah kembali tenang, dia berkata, mari masuk. Masuk ke dalam bangunan utama, lebih tepatnya ketika melewati lorong, para pelayan cantik membungkuk sopan untuk menyambut kedatangan Hugo. Selamat datang di rumah, Tuan. Di antara para pelayan, sosok Sucubus cantik datang mendekati ketiganya. Jika dibandingkan, meski parasnya kalah dengan Elena, tubuhnya memang terlihat sedikit lebih baik. Wanita itu tentu saja adalah Isabella. Isabella membungkuk tepat di depan Hugo sebelum berkata, senang melihat Anda kembali tanpa luka Tuan. Apakah Anda lelah? Bagaimana jika budak ini menyiapkan air untuk mandi? Atau Anda ingin disiapkan teh serta beberapa camilan? Melihat Isabella yang mencoba dengan berani di depannya, Hugo agak tergoda. Namun sebelum pikirannya melayang entah kemana, dia merasakan dingin di punggungnya. Sudah jelas, kedua wanita di belakangnya menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin. Uhuk. Uhuk. Berpura-pura terbatuk, Hugo berkata, tolong siapkan saja makan siang, kami belum sempat makan siang. Setelah istirahat sebentar, aku akan turun untuk makan. Anda lelah Tuan. Bagaimana kalau budak ini memberikan sebuah pijatan untuk menghilangkan keletihan Anda? Tanya Isabella sopan. Tidak perlu. Aku akan beristirahat sendiri. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Setelah mengucapkan itu, Isabella membungkuk sopan sebelum mundur. Usai Hugo, Camelia, dan Elena lewat, barulah para pelayan bubar dan memulai kembali pekerjaan mereka. Kelihatannya Isabella benar-benar merindukan Anda Tuan. Ucap Camelia. Hugo menghela napas panjang. Mereka hanya sedikit terlalu antusias karena menyambut pemilik kastil yang baru. Setelah beberapa hari, semua pasti berjalan normal. Benarkah demikian? Sudahlah. Kalian beristirahat terlebih dahulu, pelayan akan memanggil kalian setelah hidangan siap. Hugo hendak pergi menuju ke ruangannya tetapi berhenti. Ngomong-ngomong, Elena akan tinggal di sebelahmu.
Jadi tolong tunjukkan jalannya Camelia. Baik Tuan. Camelia dan Elena membungkuk sopan. Setelah makan dan beristirahat di siang hari, pada sore hari Hugo memanggil Camelia dan Elena. Kedua wanita itu diajak pergi ke sebuah ruangan kosong dekat dengan ruang kerja Hugo. Untuk masuk ke ruangan itu, harus melalui cara khusus, yaitu rak buku dalam ruang kerja. Tentu saja, Hugo menerima semua informasi dari kepala pelayan, Isabella. Kelihatannya ruangan itu biasanya digunakan untuk bermeditasi atau melakukan latihan sihir oleh Marguis sebelumnya. Benar-benar bersih dan kosong. Pada saat itu, kedua wanita melihatnya dengan ekspresi penuh tanda tanya, jadi Hugo segera menjelaskan. Kita akan memulai ritualnya di sini. Setelah mengatakan itu, Hugo membuka bungkusan kain yang dia bawa. Di sana ada berbagai jenis benda aneh dari tanaman, bebatuan kristal, bahkan darah. Camelia, kamu tunggu di ruang kerja. Jangan izinkan satu orang pun masuk sebelum upacara selesai. Sesuai perintah Anda, Tuan. Setelah melihat Camelia keluar, Hugo segera memulai tugasnya. Dia membuat lingkaran besar dengan kuas dan darah. Pemuda itu kemudian membuat heksagram di tengah, serta berbagai rune rumit di sekeliling lingkaran dan garis heksagram. Terakhir, Hugo meletakkan 6 item berbeda di setiap ujung heksagram. Persiapan selesai. Setiap ritual memiliki cara tersendiri, tergantung orangnya. Khususnya sebuah ritual kontrak jiwa. Tidak seperti kontrak budak yang langsung bisa dilakukan hanya dengan darah tuannya, kontrak jiwa lebih menuntut. Ritual memerlukan beberapa item berbeda, tergantung tuan yang membuatnya. Semakin kuat lingkaran sihir, semakin kuat kontrak yang dibuat. Jadi, setiap kontrak jiwa memiliki lingkaran sihir yang berbeda dan cara yang berbeda, tergantung pembuatnya. Sehingga, setiap orang akan memiliki sigil, tanda atau simbol sihir berbeda. Tuan, ini. Tanya Elena dengan ragu. Tenang. Kamu duduk di tengah lingkaran, ucap Hugo. Baik. Melihat Elena yang duduk di tengah lingkaran sihir, Hugo mengangguk. Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung menarik belati dan melukai jari telunjuknya sendiri. Cairan merah langsung menetes di lantai. Hugo langsung mendekati Elena, lalu sedikit membuka pakaian atas wanita itu. Dark Elf cantik itu sedikit terkejut, tetapi akhirnya diam karena pemuda di depannya sama sekali tidak membuka seluruh pakaiannya. Hanya membuat sebuah ruang di area bawah lehernya. Hugo mengoleskan darahnya di bawah leher sebelum melangkah mundur, keluar dari lingkaran. Elena, apakah kamu setuju untuk menjadi milikku? Selalu mengikutiku sampai kematianmu, dan tidak pernah mengkhianatiku. Tanya Hugo yang berdiri di luar lingkaran. Saya bersedia. Setelah mengucapkan itu, tanda darah di bawah leher Elena tiba-tiba berubah menjadi sebuah simbol mata vertikal. Lingkaran sihir dan rune yang terbuat dari darah menyala. Di bawah tatapan takjub Elena, darah dalam lingkaran sihir terbagi menjadi 6, dan merangkak menuju ke 6 item. Setelah beberapa saat, ke-6 item tersebut melebur. Sebagai gantinya, 6 ular berwarna merah dengan tanduk, ada di tempat ke-6 item. Ular itu langsung merayap ke arah Elena. Wanita itu sebenarnya ketakutan, tetapi karena pengekangan simbol mata vertikal di bawah lehernya, dia tidak bisa bergerak. Ke-6 ular itu merayap melalui tubuh Elena. Mereka membuka mulut lalu menggigit simbol di bawah leher wanita itu bersamaan. Rasa sakit menyerang, tapi Elena tidak bisa berteriak. Dalam pandangan takut wanita itu, ke-6 ular itu masuk ke dalam simbol mata vertikal. Setelah jeda beberapa saat, perubahan terjadi. 6 sayap muncul pada simbol. 3 di kiri, 3 di kanan. Sebuah sigil mata vertikal dengan 6 sayap dibuat. Ritual akhirnya selesai. Bab 19 bekerja bagai kuda. Di sebuah perbukitan hijau, tampak sebuah kastil putih dengan genteng merah. Pada tembok kastil terlihat tanaman mawar rambat dengan bunga-bunga merah bermekaran. Banyak ksatria juga terlihat sedang berjaga di tembok kastil. Dalam kastil itu, di sebuah ruangan gelap, tampak seorang lelaki tampan dengan rambut perak panjang serta iris merah delima. Lelaki itu terlihat berusia sekitar 30 tahun,
meski usia yang sebenarnya melebihi 40 tahun. Nama orang itu adalah Marcus Bathory, seorang marguis serta kepala keluarga Bathory saat ini. Marcus tampak sedang duduk santai di kursinya, sambil menikmati secangkir cairan merah hangat yang masih mengepul. Dia terlihat begitu santai dan tenang. Knok, knok, knok. Masuk, ucap Marcus dengan suara yang sedikit feminim. Pintu kamar terbuka, seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun masuk ke dalam ruangan. Dia memiliki rambut coklat serta iris hijau. Melihat ke arah Marcus, pemuda itu langsung berlutut. Maaf membuat Anda menunggu, Tuan. Sama sekali tidak. Aku malah merasa cukup menyesal. Padahal kamu baru kembali dari misi, tetapi aku harus memanggilmu. Marcus menggeleng ringan. Saya sama sekali tidak lelah, jadi itu bukan masalah Tuan. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Jadi maaf jika aku buru-buru memanggilmu, Jin. Pemuda bernama Jin itu mendongak ke arah Marcus. Ekspresi penuh keraguan terlintas di wajah pemuda itu. Jin Kun, ayahmu, telah meninggal dalam misi. Mendengar perkataan Marcus, tubuh Jin tiba-tiba menggigil. Tatapannya terlihat kosong, tidak percaya hal yang dia dengar sebelumnya. Baginya, sosok Kun adalah ayah yang baik dan kuat. Namun pemuda itu juga sadar kalau dunia begitu luas, banyak orang kuat. Orang seperti ayah atau dirinya hanya dianggap seperti semut. Apakah kamu ingin tahu penyebab kematian ayahmu? Tanya Marcus dengan ekspresi tak acuh. Jin terus menatap ke arah Marcus. Meski tidak mengatakan sepatah kata, matanya menunjukkan semuanya. Dia ingin tahu penyebab kematian ayahnya. Hugo Dawnbringer. Ucap Marcus dengan nada tak acuh. Dawnbringer. Gumam Jin dengan ekspresi mendung. Menyadari kalau penyebab ayahnya meninggal adalah anggota keluarga kekaisaran, ekspresi Jin tampak suram. Dia menggertakkan gigi, tampak tidak mau, tetapi bingung harus melakukan apa. Apakah kamu ingin membalaskan dendam ayahmu? Tanya Marcus. Membalaskan dendam ayah. Gumam Jin. Tetapi Dawnbringer. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hugo Dawnbringer adalah pangeran ke-8 yang dianggap tidak berguna. Bahkan Kaisar mengusirnya dari istana. Benarkah itu Tuan? Tanya Jin dengan ekspresi bersemangat. Benar. Namun, ada satu masalah. Marcus menggelengkan kepalanya. Masalah? Tanya Jin. Benar. Saat ini kamu terlalu lemah. Memang kamu memiliki bakat sebagai ksatria. Namun levelmu masih sama dengan Kun. Belum lagi. Kamu tidak memiliki bakat sihir. Kun meninggal tanpa sebab yang jelas. Kemungkinan ada seseorang yang melindungi Pangeran Hugo. Itu. Tubuh Jin gemetar. Pemuda itu menunduk dengan ekspresi semakin suram. Namun, aku bisa mengatasi masalah itu untukmu, ucap Marcus. Apakah kamu ingin mengetahuinya? Tolong katakan pada hamba Tuan. Ucap Jin tegas. Aku akan menjalankan sebuah eksperimen. Beberapa orang sudah dipilih. Jika kamu setuju, kamu akan menjadi kuat setelah eksperimen selesai. Namun ada syaratnya. Kamu tidak bisa menemui keluargamu lagi dan bekerja dalam bayangan. Tidak bisa bertemu keluarga. Gumam Jin. Tenang saja. Meski tidak bisa bertemu, aku akan menjamin mereka. Mereka akan hidup layak. Jika kamu setuju, keluargamu akan dipindahkan ke rumah yang lebih baik dekat pusat kota. Tentu saja. Mereka akan diberi uang bulanan yang cukup untuk hidup. Marcus berkata dengan senyum lembut di wajahnya. Setelah berpikir cukup lama, Jin akhirnya berkata, saya setuju Tuan. Bagus. Marcus mengangguk. Kalau begitu segera pulang dan berkemas. Habiskan waktu dengan keluargamu lebih lama. Terima kasih Tuan. Ucap Jin dengan tulus. Pergi. Mendengar perintah Marcus, Jin segera berdiri dan memberi hormat sebelum pergi meninggalkan ruangan. Setelah Jin pergi, ruangan kembali menjadi sunyi. Marcus kembali menikmati secangkir cairan merah misterius. Tidak selang beberapa waktu, tiba-tiba suara terdengar dari belakangnya. Apakah Anda benar-benar melakukan hal boros seperti itu, Sir Marcus? Itu tidak seperti dirimu. Dari balik tirai,
bayangan sosok yang tertutup jubah hitam muncul. Mendengar pertanyaan orang itu, Markus tersenyum. Namun bukan senyum menawan, melainkan senyum penuh penghinaan. Sebagai alkemis, yang perlu kamu lakukan hanya menyelesaikan eksperimen. Untuk masalah tadi, tentu saja aku akan mendukung keluarga bocah itu. Ya, hanya ketika eksperimennya berhasil. Markus berkata dengan seringai kejam di wajahnya. Anda benar-benar kejam, Sir Markus. Hehehehe. Kejam. Mata Markus memicing, membuat orang misterius dalam jubah hitam merinding. Aku hanya mengingatkan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Mengerti. Orang itu menunduk sambil menjawab, saya mengerti. 7 hari setelah Hugo membentuk kontrak jiwa dengan Elena. Di sebuah laboratorium, Hugo terlihat frustrasi ketika melihat beberapa botol kaca di depannya. Melihat cairan berwarna ungu yang tiba-tiba berubah menjadi hitam, sudut bibir pemuda itu berkedut. Sial. Gagal lagi. Seru Hugo sambil mengacak-acak rambutnya. Seharusnya rumus yang aku buat sudah benar. Apa yang salah? Sial. Aku terlihat seperti profesor gadungan yang memaksakan segalanya. Dengan pengetahuan yang dia dapat dari perpustakaan kekaisaran, Hugo bisa membuat berbagai macam resep obat. Tentu saja itu berkat kemampuan, Eye of the Lord, miliknya. Namun itu hanya sebuah rumus. Sedangkan untuk membuatnya sendiri, perlu banyak percobaan. Lagi pula, dia belum pernah menyentuh alat-alat pembuatan potion sebelumnya. Seandainya saja aku memiliki seorang alkemis hebat di bawahku, semuanya pasti lebih mudah. Hugo mengeluh. Seorang alkemis atau potion master, relatif jarang di benua iblis. Mereka mampu membuat berbagai macam potion, seperti potion penyembuhan, penambah mana, dan lainnya. Tidak semua bangsawan mampu merekrut alkemis. Mungkin bisa dengan cara membesarkannya sendiri, tetapi itu perlu banyak biaya untuk setiap bahan yang akan digunakan untuk prakteknya. Mungkin karena masalah biaya, biasanya para bangsawan lebih memilih untuk membeli potion secukupnya. Jika ingin memproduksi potion, mereka lebih suka menyewa seorang potion master. Lagi pula, itu lebih meyakinkan daripada membesarkan seorang calon alkemis yang tidak pasti keberhasilannya. Aku masih kekurangan banyak bakat di bawahku, ucap Hugo. Knok, knok, knok. Masuk. Setelah pintu terbuka, sosok wanita cantik masuk ke laboratorium. Bukan Camelia atau Elena, tetapi malah Isabella. 4 hari sebelumnya, Hugo sudah menugaskan Camelia dan Elena. Camelia mengurus semua dokumen tentang urusan wilayah. Kecuali dokumen yang sangat penting, semua hal gadis itu yang mengurusnya. Elena diberi tugas untuk mengawasi para prajurit lama. Wanita itu juga melatih 100 pemuda cukup menjanjikan, yang dipilih oleh Hugo secara pribadi. Tuan, budak ini datang untuk melapor. Katakan saja, ucap Hugo agak tidak sabar. Para petani memiliki respon baik untuk ramuan racun tikus, ucap Isabella sopan. Bagus. Hugo mengangguk. Tuan, budak ini tidak memerintah. Namun, bukankah lebih baik Anda beristirahat sebentar? Sudah 3 hari Anda tidak beristirahat. Sebenarnya, dalam 7 hari ini Hugo benar-benar membuang til pemalasnya untuk sementara waktu. Pada 2 hari pertama, dia berhasil membuat racun tikus dan membuat cukup banyak di hari ketiga, lalu langsung mengirimnya kepada para petani. Mungkin Hugo merasa agak sombong dan langsung berencana membuat insektisida secepatnya. Namun kenyataan begitu kejam. Dia sudah membagi tugasnya kepada Camelia dan Elena, tetapi dia masih saja gagal. Bahkan dalam 3 hari terakhir, pemuda itu tidak bisa tidur. Dia terus mengutuk rasa sombong dan rasa percaya diri sebelumnya. Sial. Aku perlu banyak bakat di bawah naunganku. Aku seorang pangeran kekaisaran. Bagaimana aku bisa bekerja bagai kuda seperti ini? Bab 20 aku bisa jelaskan. Apakah Anda sungguh baik-baik saja, Tuan? Isabella menatap Hugo yang tampak acak-acakan. Meski begitu, dia merasa kalau pemuda itu justru semakin menarik. Terlihat cukup ceroboh dan tak acuh, tetapi terus bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Wanita itu mulai melamun, rona merah muncul di pipinya.
Justru aku yang harus bertanya. Wajahmu merah, apakah kamu baik-baik saja? Isabella tertegun sebentar. Wanita itu tersenyum sebelum menjawab, budak ini tidak apa-apa tuan. Kalau begitu kamu boleh pergi. Apakah Anda memerlukan sesuatu tuan? Hugo mengelus dagunya sambil merenung sejenak. Kalau begitu bawakan aku beberapa buah segar dan lemon tea. Jangan lupa, tambahkan banyak madu. Sesuai permintaan Anda tuan. Isabella membungkuk sopan, sebelum berbalik pergi meninggalkan ruangan. Setelah Isabella pergi, Hugo menatap sebuah kotak kaca di atas meja. Dalam kotak kaca itu terdapat seekor belalang berwarna hitam legam seukuran 2 jari. Pada ruas-ruas tubuh serta matanya, terdapat warna hijau tua. Terlihat agak kelam dan suram. Hugo termenung. Berbeda dari racun tikus, insektisida sebenarnya juga tidak terlalu sulit dibuat. Ya, setidaknya di dunia dan kehidupan Hugo sebelumnya. Dalam percobaan ini, pemuda itu telah mencoba membuat insektisida alami dari beberapa jenis tumbuhan yang mirip cabai, bawang, dan beberapa tumbuhan lain. Tentu saja, karena ini di benua iblis, beberapa sayuran memiliki bentuk yang berbeda. Bukankah orang-orang bilang, kalau serangga benci bawang-bawangan? Ini sangat tidak ilmiah, gumam Hugo. Terus menatap ke arah kotak kaca, Hugo memikirkan berbagai cara. Belalang dalam kotak kaca tiba-tiba memancarkan sinar redup. Area di sekitar makhluk itu, seperti ranting tempatnya berpijak, tiba-tiba menjadi lebih lapuk seolah terkena racun. Tunggu. Racun. Daripada racun. Ini lebih mirip sihir, kan? Pikir Hugo saat menatap ke arah belalang. Berbeda dengan racun tikus, insektisida tidak boleh mengandung racun yang terlalu kuat. Jika racun terlalu kuat, Hugo takut ramuan itu tidak hanya membunuh belalang, tetapi juga gandum dan sayuran lainnya. Mencoba membuat resep yang alami dan tidak berbahaya, Hugo selalu dihadapkan dengan kegagalan. Sial. Ternyata selama ini aku salah. Ini dunia sihir bung. Kenapa aku masih memakai logika lama? Hugo mengutuk dalam hati. Tidak menyangka dia begitu bodoh. Lebih tepatnya, sok pintar. Baik. Aku telah mengetahui masalahnya. Kemudian, memejamkan matanya, Hugo mencoba mencari tumbuhan dan beberapa jenis benda yang memiliki efek untuk menangkal racun belalang. Selain itu, dia juga mencari beberapa hal yang beracun bagi belalang, atau zat yang bisa membunuhnya. Memiliki memori foto, Hugo percaya diri akan ingatannya. Hanya saja, karena terlalu banyak data dalam kepala, pemuda itu memerlukan beberapa waktu untuk mencarinya. Sekitar setengah jam kemudian, dia membuka matanya. Itu dia. Seru Hugo. Pemuda itu segera mengambil sebuah kertas kosong, pena bulu dan tinta. Segera, dia menulis beberapa bahan yang cocok untuk kombinasi potion. Beberapa jenis daun, buah, mineral, dan lainnya. Setelah menemukan bahan yang cocok, Hugo segera menghitung komposisi atau takaran yang pas untuk potion tersebut. Banyak angka dan coretan di atas kertas, membuat pemuda itu juga terheran-heran. Sial. Bahkan matematika masih berguna di dunia lain. Melihat lembar kertas baru yang bertuliskan resep insektisida, Hugo mengangguk puas. Tanpa basa-basi, Hugo langsung mencari bahan yang tersimpan di dalam gudang kecil di laboratorium. Selesai mengumpulkan bahan, dia segera menaruhnya di atas meja. Menyalakan api, mengisi air dalam botol kimia, merebus, memasukkan berbagai macam benda lalu melautkannya. Satu persatu dengan takaran yang pas. Waktu dan suhu juga harus pas, agar tidak gagal. Ketika semua benda telah larut, Hugo segera mematikan api. Kira-kira 10 detik kemudian, dia memasukkan 2 lembar daun yang mirip daun tomat. Ketika 2 lembar daun masuk ke dalam larutan berwarna hijau tua, daun itu segera larut. Melihat tidak ada reaksi dalam gelas kimia, Hugo menelan selaiva. Gagal lagi kah? Hendak menyerah, daun yang larut itu tiba-tiba mengubah warna cairan dalam gelas kimia. Warna hijau tua mulai menjadi lebih cerah, menjadi hijau muda. Setelah beberapa saat, cairan itu tiba-tiba berubah menjadi warna valet. Melihat kalau cairan dalam gelas kimia telah berubah warna,
kilau cemerlang muncul di mata Hugo. Dia langsung berseru, berhasil. Sial. Pepatah lama memang benar, usaha tidak mengkhianati hasil. Berseru dalam hati, Hugo menatap ke arah belalang dalam kotak kaca. Sudut bibirnya terangkat ke atas. Pemuda itu terkekeh, hehehehe. Waktunya minum obat, Tuan Belalang. Entah kenapa, sekarang Hugo merasa bahagia. Sudah 4 hari dia mencoba memberi berbagai macam sampel, insektisida, tetapi hasilnya nihil. Saat itu, ketika diteteskan ke belalang, makhluk itu malah mengedipkan mata, seolah sedang berada di sauna dengan ekspresi bahagia. Hal itu benar-benar melukai harga dirinya. Sekarang, ia mencoba lagi meneteskan setetes cairan insektisida yang baru melalui celah. Hugo merasa cukup gugup. Saat setetes cairan itu mengenai belalang dalam kotak kaca, tidak ada respon apa-apa. Hal itu membuat Hugo merasa tertekan. Sial. Lagi-lagi gagal. Seru Hugo sambil menggebrak meja. Ketika meja berguncang, hal aneh terjadi setelahnya. Belalang yang sedari tadi diam, tiba-tiba jatuh dari cabang dengan tubuh kaku. Menyadari itu, Hugo kembali mengamati kotak kaca. Setelah dilihat baik-baik, mata belalang itu sudah kabur. Tubuh belalang itu juga kering, seolah semua cairan dalam tubuhnya menguap dan hilang begitu saja. Hugo diam-diam menelan selaiva sambil bergumam, ini agak mengerikan, bukan? Menggelengkan kepala, Hugo segera memastikan semuanya. Dia membuka kotak kaca dan mengambil tubuh belalang. Serangga itu benar-benar mati dan tubuhnya kering seperti fosil. Tidak puas hanya dengan itu, Hugo segera mengambil beberapa kotak kaca yang memiliki belalang di dalamnya. Pemuda itu meneteskan setetes demi setetes ke semua belalang. Setelah beberapa saat, semua belalang benar-benar mengering. Hugo langsung menunduk, tubuhnya sedikit gemetaran. Ketika mengangkat kepala, tampilan bahagia tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Hahaha. Akhirnya berhasil. Sial. Aku tidak menyangka kalau ternyata sesederhana ini, seru Hugo dengan ekspresi puas. Knok, knok, knok. Mendengar ketukan pintu, Hugo langsung berpura-pura terbatuk. Dia mencoba duduk dengan tenang lalu berkata, masuk. Permisi, Tuan. Saya datang untuk melapor. Menoleh ke belakang, Hugo melihat Elena yang berdiri dengan ekspresi datar di wajahnya. Wanita cantik itu tampak begitu tenang. Sementara itu, Hugo tiba-tiba berdiri lalu berjalan menghampirinya. Sedikit terbawa suasana, pemuda itu tiba-tiba memeluk Elena dan sedikit mengangkatnya. Dia terlihat seperti anak SMA yang lega setelah ujian kelulusan, atau mungkin terlihat seperti anak kuliahan yang lega setelah skripsinya diterima. Aku berhasil Elena. Akhirnya aku berhasil. Sial. Mengurung diri dalam laboratorium selama 4 hari. Tidak keluar kecuali untuk mandi dan membersihkan diri. Semua perjuanganku akhirnya terbayar. Hugo merasakan tubuh yang lembut dan ringan. Rasanya agak dingin seperti angin di musim gugur. Aromanya cukup wangi, sekaligus menenangkan. Memejamkan mata, Hugo merasa nyaman sekarang. Praak. Suara benda dari kaca yang pecah terdengar, membuat Hugo membuka mata. Dia kemudian melihat Isabella yang sedang berdiri di depan pintu. Mata pemuda itu mengerjap, dan dia kemudian mengendus aroma harum dan merasakan kelembutan. Hugo baru sadar, kalau dirinya sedang memeluk Elena. Menoleh ke arah wanita dalam pelukannya, dia terkejut kalau Dark Elf cantik itu tidak menolak dan hanya diam dengan wajah tanpa ekspresi. Pemuda itu sekali lagi menoleh ke arah Isabella. Aku bisa jelas. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Isabella tiba-tiba membungkuk sopan. Budak ini tidak melihat apa-apa Tuan. Silahkan lanjutkan. Setelah mengucapkan itu, pintu langsung dibanting tertutup. Suara langkah kaki yang buru-buru segera semakin pelan, jelas menjauh. Ruangan benar-benar menjadi sunyi kemudian. Menoleh ke arah Elena, Hugo mendapati kalau wanita itu menatapnya dengan ekspresi dingin. Pemuda itu langsung merasa gugup, dan tanpa sadar menelan selaiva. Elena, aku bisa jelaskan ini. Oke.